Bu. Udah, Bu. Oke. Kenapa sih adanya K3? Karena adanya aktivitas dilakukan manusia dan aktivitas ini bersifat fisik dan non-fisik. Karena aktivitas bersifat fisik dan non-fisik itu bisa mengakibatkan cedera pada pekerja. Ya, kalau fisik, kalau kita terlalu capek, ya enggak, kalau diforsir kita bisa sakit. Non-fisik, misalnya atasan kita sering mengeluarkan kata-kata kasar, ya, sehingga kita sakit hati, itu juga mengakibatkan sakit pada pekerja, dan itu disebut juga sebagai kecelakaan kerja. Ya. Kemudian menempatkan posisi manusia pada rasa kemanusiaan dan berkeadilan adalah hak asasi manusia untuk hidup aman, nyaman, sehat, dan sejahtera. Maksudnya tidak boleh ada perbudakan. Ya. Pekerja yang dipekerjakan itu harus diperlakukan secara manusiawi, berkeadilan dengan mempunyai hak yang sama, ya, berhak untuk hidup nyaman, aman, sehat, dan sejahtera. Kemudian kecelakaan dan sakit di tempat kerja dapat membunuh dan memakan banyak korban. Itu daftar kenyataan ya. Kecelakaan di sebuah perusahaan, misalnya pabrik, kecelakaannya kebakaran aja, pasti banyak memakan korban, baik manusia maupun harta benda. Ya, kita sakit pun akan merugikan rumah sakit. Misal kita kerja di rumah sakit, kalau bisa kita sakit, terpaksa pekerjaan kita ditanggulangi oleh teman kita. Makanya kalau di rumah sakit Cipto, dulu ibu di rumah sakit Cipto selama 35 tahun, itu satu ruangan selalu berdua. Kalau ada salah satu yang sakit, masih ada yang melayani pasien. Cuma beban kerjanya jadi double. Ya. Makanya di sana tuh kalau bisa jangan sakit. Kemudian kecelakaan kerja tidak terjadi begitu saja, tetapi pasti ada penyebabnya. Ya, jadi kalau ada kecelakaan kerja itu pasti ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Misalnya, kalian kerja di rumah sakit dengan 3 shift, tapi karena kekurangan tenaga, kamu hanya dapat 2 shift. Jadi kerja kalian melebihi dari 8 jam. Ya. Padahal manusia bisa fokus bekerja itu hanya dalam 8 jam. Lebih dalam 8 jam itu kita sudah tidak fokus lagi. Nah, hal-hal itulah menyebabkan human error, ya, sehingga terjadi kecelakaan. Jadi manusia itu bekerja pasti ada batasnya. Yang terbaik adalah 8 jam kerja. Akibat kecelakaan kerja dapat sangat merugikan bidang industri, terutama perekonomian dunia. Ya, memang kalau ada kecelakaan kerja itu pasti merugikan ya. Kalau di bidang industri, jadi dia tidak bisa memproduksi barang-barangnya dan banyak tenaga kerja di PHK. Ya, itu sangat-sangat merugikan perekonomian. Ya. Kesimpulannya apa? Dari fakta di atas ya. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, maju mundurnya suatu industri ditunjang oleh peranan tenaga kerja. Jadi, tenaga kerja merupakan aset sebuah perusahaan. Ya. Karena aset sebuah perusahaan, maka kalian kalau nanti mau bekerja, itu pasti dites, diwawancara, ditanya tentang kesehatannya, ditanya tentang kompetensinya. Makanya nanti kalian lulus pun harus ikut ujian kompetensi sehingga dapat STR, surat terregistrasi sebagai radiografer. Susah ya sekarang jadi tenaga kerja, macam-macam syaratnya. Kalau kalian tidak punya STR, kalian tidak boleh bekerja sebagai tenaga kerja radiografer. Ya. Karena kalian merupakan aset dari perusahaan. Jadi, selalu mempekerjakan tenaga yang terampil. Kemudian untuk membangun tenaga kerja yang produktif, sehat, dan berkualitas, perlu adanya manajemen yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah K3. Jadi, kalau kamu nanti kerja,
Supaya kalian kerja produktif itu selalu perusahaan itu mempunyai manajemen yang baik, ya. Dia mengatur dinas kalian. Misalnya dijadikan 3 shift, jadi kalian tidak usah lembur, ya. Kemudian kalian dapat gaji yang sesuai, ya. Paling tidak jangan di bawah UMR. Kemarin Ibu sedih sekali. Ibu punya mahasiswa baru lulus kemarin, dapat tawaran kerja, masa radiografer D4 ditawarin 1 bulan hanya digaji 1,5 juta. Kemudian memang sih dapat asrama, tapi kan kebangetan di bawah UMR. Ibu bilang suruh tolak. Dapat uang lain enggak? Uang makan, uang ini enggak, Bu. Cuma dapat segitu. Lalu itu sampai kapan? Saya bilang. 3 bulan. Oh, itu enggak manusiawi. Ingat, kalian kerja dengan radiasi. Paling enggak batas UMR lah. Sekarang UMR berapa? 2,7 ya? Paling enggak minimal segitulah, ya. Itu juga pasti dapat uang makan, uang transport, ya. Kalau misalnya dia ngasih terlalu rendah, berarti perusahaan itu tidak manusiawi, ya. Kemudian dasar keilmuan dari K3, pendekatan filosofis keilmuan adalah fisika, ya. Fisika itu ada 2 ya, teknik dan mekanika. Maaf, ini ada tanda tanya, ini sebenarnya titik 2 ya. Nggak tahu nih setelah dirubah ke sini kok berubah menjadi tanda tanya. Kok teknik atau engineering itu termasuk sipil itu arsitek ya, dan metalurgi. Itu tuh pertambangan. Lalu mekanika. Kalau kimia terdiri dari organik dan anorganik. Ya. Kalau biologi, anatomi, fisiologi, parasitologi, ya, patologi, dan mikrobiologi. Ilmu-ilmu sosial yang dipelajari adalah psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Sedangkan pendekatan aplikasinya, ilmu-ilmu yang aplikasi yang mendasari keilmuan K3 itu adalah kedokteran. Pasti ya, kedokteran diikutsertakan. Karena menyangkut penyakit akibat kerja, maka diperlukan ilmu kedokteran. Karena penyakit akibat kerja itu banyak sekali. Kalau seorang radiografer yang kerjanya sembrono, tidak mau pakai film badge. Ingat ya, film badge itu adalah alat monitoring, ya, bukan proteksi radiasi. Memonitor berapa banyak paparan radiasi yang kalian terima selama 1 bulan. Ya. Kalau kamu nggak pakai itu, kamu nggak tahu sebulan kamu sudah dapat berapa. Tiba-tiba leukosit kamu turun. Tiba-tiba HB kamu turun. Tiba-tiba kamu sakit. Ternyata diperdah leukemia. Ya. Makanya hati-hati. Udah gitu kamu selalu udah kan ingat, kerja di radiologi itu harus menuruti 3 pedoman ya. Tidak terlalu lama berada di medan radiasi. Jadi kamu kalau bisa suruh megangin pasien, diekspos, jangan mau. Kalau nggak ada orang, kamu harus pakai apron. Ya. Kemudian selalu bekerja di balik shielding. Ya. Ingat, kamu kerja di radiasi. Kemudian menjaga jarak. Udah, waktu, jarak, dan shielding. Ya. Itu penyakitnya bisa kanker ya, hati-hati. Karena Ibu dulu pernah di kedokteran nuklir kerja, Ibu sembrono karena masih muda, Ibu males pakai sarung tangan, padahal sarung tangan itu penting sekali, karena semua digunakan dengan tangan, Ibu gak pakai korentang, padahal tiap pagi Ibu harus elusi. Elusi itu adalah memerah TC99M dari generator molybdenum. Sekali merah, aktivitas radiasi yang Ibu ambil itu besarnya 208 milikuri. Untuk diberikan kepada pasien-pasien yang pemeriksaan kedokteran nuklir ya, untuk tiroid, untuk melihat apakah ada metastase,
atau penyebaran kanker di tulang, ya itu pakai TC99M. Atau kadang-kadang ibu harus memberikan ablasi. Ablasi itu memberikan yodium 131 sebesar 100 milikuri untuk diminumkan ke pasien yang pasiennya baru saja diambil tiroidnya untuk mematikan sel-sel kanker di tiroidnya. Itu ibu lakukan tidak dengan sarung tangan dan korentang. Tiba-tiba ibu kena panas aja langsung akhina. Akhina itu apa ya? Peradangan pada tenggorokan. Langsung panas tinggi. Kemudian ibu main kartu sama anak-anak di bawah, di lantai, itu kena diare. Sampai dirawat di rumah sakit. Ternyata leukosit ibu tinggal 1000. Padahal normalnya adalah 6000. Ibu periksa kemana-mana untuk menaikkan leukosit dari 1000 menjadi 6000. Lalu ibu dijangkakan verdah leukemia, kekurangan leukosit. Disebabkan karena radiasi. Wah, ibu udah ketakutan. Lalu ibu tidak boleh kena radiasi sama sekali. Sebagai radiografer kan bingung, sebagai fisika medis juga ibu bingung. Padahal kan tiap hari ibu harus bekerja di radiasi. Akhirnya ibu 3 bulan tidak memegang radiasi sama sekali. Ditaruh di bagian administrasi. Itu leukositnya cuma naik 1500. Ibu sakit-sakitan. Akhirnya sama dokter nggak boleh minum antibiotik sama sekali ya. Antibiotik itu bisa menurunkan sel-sel darah putih kita. Akhirnya ibu berhasil dengan cara minum jus jambu merah. Sampai sekarang ibu kalau lihat jus jambu merah belenda. Tapi ibu nggak bisa mencapai 6000, hanya 4000 leukositnya sampai sekarang. Jadi jangan kaget kalau ibu sakit itu bisa berbulan-bulan baru sembuh ya. Karena leukositnya masih rendah. Maka ibu nih COVID takut sekali. Maka ibu karena umur udah 63 tahun, ibu hanya kayak misalnya minggu ini ibu hanya masuk 1 minggu 1 kali pas tanggal genap. Karena mobil ibu mobil genap. Tapi ada hari-hari tertentu di mana ibu masuk seminggu 2 kali. Jadi kalau kalian mau ketemu ibu, tanya dulu ya, ibu ada di kampus apa tidak. Ya, untuk new normal ya. Kalau udah normal mungkin tiap hari ibu masuk. Oke, kemudian tentang toksikologi industri. Kenapa mempelajari tentang racun industri? Karena kita bekerja dengan racun, contohnya radiologi. Di radiologi itu emang radiasi nggak racun. Kemudian, kamu kerja di lab, ya, di laboratorium tuh nyuci film dengan cara manual, ya. Kalau manual berarti menggunakan developer dan fixer. Developer bersifat apa coba? Secara kimia. Halo? Dengar nggak? Dengar. Dengar, Bu. Saya mau tanya, developer bersifat apa? Basah. Basah. Kalau itu fixer? Asam. Asam. Ya ingat, developer basah, developer itu dan fixer itu nggak boleh dicampur ya, karena akan saling melemahkan. Dan dia akan menguap pada suhu normal. Makanya kamu kalau nanti bekerja, tolong developer fixer harus dalam keadaan tertutup tangkinya. Ya. Kemudian supaya dia tidak menguap, mencemari lingkungan. Kemudian kalau kamu sudah mencuci film dari developer kan, developer sebagai zat apa sih disebutnya? Pembangkit. Oke, sebagai zat pembangkit lalu dimasukkan ke dalam fixer. Kalau di fixer sebagai apa? Penetap. Oke, penetap dia melarutkan apa di situ? Untuk menetapkan bayangan apa namanya? Bayangan laten. Bayangan laten kapan terbentuknya?
dibentuknya pada saat sinar film dikenai sinar X ya. Ingat itu. Ya. Kalau fixer sudah dimasukkan film, berarti yang larut adalah AgBr. Berarti fixer sudah mengandung perak. Nah, perak itu kan bahan berbahaya dan beracun kan. Di mana cairan itu tidak bisa dibuang sembarangan ke alam terbuka. Biasanya zaman dulu kita biasanya mengalami elektrolisa untuk mengambil peraknya, bisa kita jual. Ya. Maka kita mempelajari tentang toksikologi industri. Kemudian epidemiologi kesehatan kerja. Ini penting ya, supaya jangan sampai kita kena penyakit lalu nularin teman-teman menjadi epidemi. Ya. Kemudian industrial hygiene, kebersihan di industri. Kamu juga harus bersih dalam bekerja sebagai radiografer. Harus cuci tangan, makanya setiap rumah sakit disediakan hand scrub. Ingat, hand scrub hanya boleh dipakai selama 5 kali. Selanjutnya, cuci dengan sabun dan air yang mengalir. Ya, tidak boleh ya di baskom, pokoknya dengan air yang mengalir. Health promotion dan lain-lain. Health promotion, promosi kesehatan perlu digencarkan supaya kita sadar. Misalnya kita harus hidup sehat, kemudian makan makanan yang sehat, tidak gorengan dulu. Tapi kenyataannya di kampus semua gorengan ya, jadi nggak sehat. Kemudian olahraga. Ngomong-ngomong, kalian olahraga nggak di rumah? Selama di rumah? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Pada suka main sepeda nggak? Suka, Bu. Ibu baru mulai. OS, Bu, sekarang. Oh, guys, alhamdulillah. Tapi jangan lupa pakai masker ya. Kalau lagi itu dibuka, tapi dipakai lagi ya. Iya, Bu. Kemudian ya, oke. Selanjutnya, tempat kerja perhatian utamanya adalah mengamankan pekerjaan. Ya, kati-kati kita harus mengamankan pekerjaan. Contohnya safety engineering. Berarti peralatan yang kita gunakan itu dalam keadaan aman. Maksudnya apa? Misalnya kita pakai pesawat sinar X. Lalu diadakan biasanya kan uji kebocoran tabung sinar X. Itu untuk mengetahui aman enggak tabung sinar X, bocor enggak, kita terpapar tidak gitu. Makanya selalu ada uji mutu untuk menyatakan bahwa peralatan kita adalah aman. Risk management, harus ada risiko manajemen ya. Maksudnya apa? Ya, kita sebagai pekerja radiasi kita punya risiko untuk terkena paparan radiasi. Selain itu apa? Apakah kecelakaan kerja di radiologi atau di bagian ronsen itu hanya radiasi? Banyak. Ya. Risiko tersetrum. Kita menggunakan listrik kan, apalagi kok radioterapi, megavolt yang dia pakai. Sedangkan kok radio diagnostik pakainya kilovolt. Kalau kesetrum, waduh langsung aja rambutnya jigrak. Ya, makanya harus ada risiko manajemen. Kemudian apa? Selain kesetrum, ada infeksi nosokomial. Berarti apa? Infeksi nosokomial bisa kita tertular dari penyakit pasien. Kemudian apa lagi? Kecelakaan kerjanya. Human error. Misalnya kita tertimpa kaset, jatuh aja, kena kelingking, kaki, bisa patah loh. Ya, karena kaset itu kan terbuat dari besi ya, dari aluminium ya, lumayan tuh kok untuk kena kaki. Kejepit apa misalnya? Misalnya kalau memasukkan kaset pada bookie stand, ya, alat untuk memasang kaset untuk foto tara. Itu ibu biasanya kecepit itu, suka berdarah tangan ibu. Karena untuk menaikkan, menurunkan posisi pasien kan sesuai dengan tinggi dadanya. Kadang-kadang untuk mengunci itu ibu kecepit. Ya. Kemudian public safety. Ya, lingkungan
umum yang sehat. Ya. Kemudian road safety, perjalanan yang aman. Ya. Perjalanan di mana? Maksudnya di jalan. Gak ada yang kebut-kebutan, ya, lampu merah yang berhenti. Transportation safety. Nah, transportation safety sekarang kita lebih senang menggunakan MRT, ya. MRT itu termasuk transportation safety. Kemudian Transjakarta itu termasuk safety juga dibandingkan kalau kalian naik bajai, naik Metro Mini, ya, karena mobil-mobil mereka sudah tua. Tapi transportation yang Ibu pikir full hazard adalah bajai. Bajai yang zaman dulu tuh yang warnanya oranye. Itu tuh full hazard. Contohnya satu, getarannya. Getarannya itu kan kalau untuk orang gemuk sih nggak apa-apa. Lemaknya luntur semua. Tapi nggak bagus tuh untuk kesehatan. Getaran. Kedua, suaranya bising lebih dari 80 desibel. Itu mempengaruhi telinga kita. Lalu kita kalau ngomong teriak-teriak supaya teman kita bisa dengar apa yang kita bicara dalam bajai. Ya enggak? Ya. Nah. Ya, Bu. Ya, Dan Bu. kemudian asap. Asap kan juga ada kan? Kemudian aroma. Harumnya ketiak pengendara. Kan kalau supir bajai itu nyupir kan tangannya pasti ketiaknya akan terbuka. Kita duduk di belakang, dia kena angin sepoi-sepoi dari kiri kan bajai tidak tertutup kan. Baunya kena ke kita. Sudah berapa itu? Bahaya. Maka Ibu jarang naik bajai. Sekarang maunya naik bajai yang baru. Yang biru itu lebih aman. Ya. Kemudian consumer safety. Nah, consumer safety itu maksudnya kita memberikan pelayanan yang aman bagi pasien. Misalnya, kalau untuk pasien kita selalu ingat harus memberikan diafragma. Kalau kita bikin torak, jangan bikin kayak fast foto. Apa namanya diafragmanya? Apa sih dia? Lapangan, luas lapangan penyinarannya itu sampai kepala. Buat apa kepala? Orang perlunya dada doang. Waktu itu Ibu pernah nih nemuin. Loh, kamu kok bikin foto sampai leher begini kan hanya torak foto. Takut kepotong, Bu. Nanti di crop aja. Itu nggak boleh ya. Ingat, di daerah leher pasien, di daerah leher kita, itu ada tiroid. Tiroid itu termasuk organ kritis terhadap radiasi. Ya. Jadi kalau mau bikin foto torak, ya benar-benar torak doang. Ya. Pokoknya apex tidak terpotong, kiri kanan sinus phrenicus tidak boleh terpotong. Ya. Kalau abdomen juga gitu. Abdomen juga batas atas, processus kyphoideus tidak boleh terpotong, dan symphysis pubis tidak terpotong. Kemudian kalau bikin manus, ya benar-benar manus, pergelangan tangan dengan ujung jari-jari tidak terpotong. Jadi jangan besar-besar. Itu sama juga tidak memberikan aman ke pasien. Jadi objek yang tidak perlu mendapat radiasi menjadi dapat radiasi. Kalau misalnya pasien itu sensitif terhadap radiasi, kayak ibu tuh leukositnya yang sensitif terhadap radiasi. Kalau ibu kena radiasi, leukositnya yang akan turun. Ya. Jadi setiap orang mempunyai sensitivitas masing-masing terhadap radiasi. Kemudian chemical safety, penggunaan bahan-bahan kimia dengan aman. Makanya kamu kalau di ruang kamar gelap tolong. Penggunaan developer dan fixer, ya, jangan tercecer di bawah. Makanya kamu kok nanti praktek di lab, nyuci film, nggak pakai otomatis, kok pakai otomatis kan aman ya, nggak tercecer. Nanti kalau misalnya pakai yang manual, itu kamu fixer, pasti ada larutan fixer yang belum bersih itu tercecer di lantai. Nanti kalau kamu disuruh ngepel, jangan marah. Karena apa? Kalau misalnya dia mengering, tidak dibersihkan, pas kamu datang lagi, dia udah kering,
dengan langkah-langkah kakimu itu debu-debu dari lantai itu yang mengandung fixer akan naik ke atas dan akan terhirup oleh kalian. Itu membahayakan paru-paru kalian. Ya, jangan dianggap remeh. Bagaimanapun juga fixer developer termasuk bahan berbahaya, ya. Kemudian industrial psikologi. Nah, ini dia. Psikologi industri. Ini terjadi ya. Zaman dulu sebelum ada CT scan, kita belum tahu ya komputer tuh gimana. Setelah ada CT scan, radiografer yang tua-tua tuh nggak mau ngerjain CT scan. Alasannya apa? Gue muyeng. Udah deh Ran, kamu aja yang ngerjain. Gue nggak mau. Nggak ngerti. Pakai komputer mendingan di konvensional. Itu tuh termasuk mempengaruhi psikologi pekerja. Ya, jadi ada orang yang gampang menerima teknologi, ada yang susah menerima teknologi. Ibu punya teman sarjana fisika, tapi menggunakan HP baru-baru ini aja bisa pakai WA, ngirim SMS. Dia handphone hanya untuk menerima telepon, tidak untuk macam-macam. Contohnya ibu juga agak gaptek nih sebetulnya. Hanya gara-gara jadi dosen aja ibu sekarang bisa pakai Google Meet, ya gaya, pakai Google Classroom. Dulu itu ibu nggak ngerti sama sekali. Cuma ibu berusaha untuk bisa belajar. Tapi mempengaruhi psikologi ibu. Ibu tuh rasanya kalau udah ngajar kayak gini nih capeknya minta ampun. Ya, itu mempengaruhi. Kemudian ada safety management. Itu manajemen yang aman ya. Yaitu misalnya kalian bekerja sesuai dengan jam kerja ya, tidak memaksakan kamu kerja, mentang-mentang kamu misalnya anak baru kerja malam mulu, emang kalong. Lalu kamu nggak ngerti kalau pagi tidur seharian. Jadi kehidupan kamu berubah total. Itu udah nggak bagus, berarti manajemen rumah sakit kamu itu tidak baik. Kemudian safety audit, diaudit dengan aman, ya. Kemudian inspection yang aman, safety inspeksi. Jadi kamu juga harus selalu diinspeksi keamanannya. Misalnya, kamu pakai nggak film badge setiap hari? Kamu bekerja selalu nggak di balik shielding? Selalu memberi jarak nggak terhadap sumber radiasi? Kamu kok berada di radiasi sinar X? Menghindar nggak? Apa tetap di ruangan tersebut? Itu harus ada yang ngawasin. Kemudian pencegahan kebakaran ini penting sekali ya. Nanti Ibu akan ajarkan kamu cara menggunakan APAR. Makanya kalau di radiologi itu kalau nggak salah tiap 3 meter tuh selalu ada APAR ya untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kemudian harus ada program emergency response and preparedness. Misalnya terjadi sesuatu yang emergency, kita sudah bisa menangannya karena sudah tersedia SOP-nya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo. Tidak, Bu. Nggak jelas? Jelas. Selanjutnya keilmuan yang dibutuhkan K3, ergonomi. Nah, ergonomi itu ilmu tentang peralatan yang disesuaikan dengan keadaan tubuh manusia. Ya, zaman ibu dulu masuk tro itu tinggi tidak boleh kurang dari 160. Waktu itu ibu cuma tinggi 157 hampir tidak diterima. Coba ibu pinter, waktu diukur ibu jinjit. Jadi seakan-akan 160. Kenapa? Karena peralatannya tidak seperti sekarang. Sekarang pencet knob, cupnya turun, ya enggak? Pencet knob, cupnya bisa jalan. Dulu enggak. Kita harus pakai kursi naik ke atas, tinggi cupnya itu tidak bisa diturun naikkan. Kita ngangkat pasien untuk disesuaikan dengan ukuran luas lapangan. Wah, benar-benar beda banget. Sekarang seluruh peralatan sudah disesuaikan dengan ukuran tubuh manusia. Jadi kita sebetulnya lebih pantas menggunakan peralatan dari negara-negara Asia dibandingkan dengan menggunakan produk dari Eropa. Contohnya, Ibu kalau pakai mobil Jepang
ya nyupir gitu, kakinya masih mending nyampe. Tapi ibu pakai mobil Eropa, itu kakinya walaupun udah dimajuin kursinya, masih terlalu panjang buat kaki ibu. Jadi ibu nggak bisa menggunakan mobil yang buatan Eropa. Tapi alhamdulillah lah buatan Eropa atau Amerika itu mahal. Buatan Jepang lebih murah. Oke. Kemudian behavioral science, ilmu-ilmu perilaku. Kenapa ilmu perilaku dipelajari di K3? Karena mempengaruhi perilaku dari pekerja. Ya. Kalau pekerjanya malas, suka melanggar aturan, sehingga menyebabkan human error, nah kita harus pelajari kenapa perilaku manusia itu seperti itu. Kenapa pekerja itu seperti itu, malas. Kalau ada pasien nggak lihat, dia langsung alasan ke kamar mandi. Nanti kalau ada dikerjain sama orang lain baru dia muncul. Itu tuh jadi termasuk perilaku tidak baik seorang pekerja radiasi, ya. Kemudian keterkaitan kedua disiplin ilmu tersebut terpadu dalam sistem keterpaduan keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga di lapangan dicoba untuk digabungkan dengan program pengelolaan lingkungan dalam Health Safety Environment atau HSE. Jadi K3 itu biasanya digabung dengan lingkungan. Contohnya gini, kalau kamu kerja di rumah sakit, nggak ber-AC, ya nggak? Terus suasananya crowded, kemudian rumah sakitnya tidak ditata dengan baik. Bentar, Ibu. Itu juga nggak nyaman buat kamu bekerja. Coba gini aja deh, kalau kamu kerja di rumah sakit negeri yang tidak tertata dengan baik, itu pasti kamu nggak bisa napas. Contohnya ibu waktu kapan ya? Waktu itu ibu supervisi ke rumah sakit Cirebon. Ibu tuh terkaget-kaget, manusianya banyak sekali. Mau masuk ke bagian radiologi aja, ibu nggak bisa napas saking banyaknya pasien. Tapi kemarin alhamdulillah ibu datang ke Cirebon sudah banyak sekali perubahan, ya.